Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali mengenai film Al-Fateh pada tahun 1453. Film ini diawali dengan sebuah gambaran kota Madinah pada tahun 627 Masehi, saat Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi, di Turki lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama Mehmet atau Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Mehmet diberikan kemuliaan sebagai penakluk di usia 21 tahun. Di film tersebut digambarkan bahwa Sultan Murad II dikabarkan tentang kelahiran anaknya saat ia sedang membaca Al-Quran Surah Al-Fat. Sultan Mehmet masih berusia 12 tahun saat ia naik tahta. Ini dikarenakan Sultan Murad II yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontaknya. Sultan Murad II memutuskan untuk menyerahkan tahta hanya kepada putranya Mehmet setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangkanya. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali bertahta, sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya dan Mehmet pun dikirim ke Saruan Sanjagi. Pada saat Sultan Murad II meninggal dunia, Mehmet dipanggil kembali ke Dirne untuk naik tahta kembali. Saat Sultan Mehmet sampai ke Dirne, beliau langsung ke tempat jasad ayahandanya, mencurahkan segala isi hatinya dan kecintaannya terhadap sang ayah. Sultan Mehmet juga bersumpah di depan jasad ayahnya bahwa ia akan menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II ini sampai kepada Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel menyambut gembira wafatnya Sultan Murad II beserta dengan para penasehatnya. Akan tetapi, salah satu penasehatnya malah merasa takut karena Sultan Mehmet mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan bahasa Konstantinopel hanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai pada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmet, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinannya, karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya serta beliau mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya, orang yang telah menggulingkannya dari tahta sebelumnya. Hal ini pun tentu memberi kabar gembira kepada pemerintah untuk menggulingkan kerajaan Utsmaniyah dan menghabisi Bani Utsman. Saat Sultan Mehmet sedang mengadakan rapat dengan penasehatnya, datang utusan dari Kaisar Konstantinopel mengirim surat perdamaian dan menunjukkan Pangeran Orhan sebagai calon raja dan juga menaikkan tunjangan sebanyak 300.000 koin. Beliau berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel. Sultan Mehmet juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan perjanjian damai kepada Raja Roman, Hungaria, Polandia, dan Raja Serbia serta Paus. Namun hal ini tidak disetujui oleh Zakanos Pasha. Akan tetapi, Sultan Mehmet menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada suatu malam, Sultan Mehmet bermimpi bertemu dengan Utsman, yaitu nenek moyangnya. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmetlah yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapatkan mimpi itu, Sultan Mehmet langsung mengutarakan rencananya pada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa. Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan 100 persenjataan dan amunisi dari Yamisari.
Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan, namun sanggahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mehmet. Karena menurut beliau, hidup untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Selanjutnya diceritakan seorang wanita bernama Era. Ia menolak lamaran dari Giustiniani, seorang kepercayaan Kaisar Konstantinopel di tempat itu. Era pun kembali ke tempat ayah angkatnya Urban. Di dalam perjalanan pulang, Era pertama kali bertemu dengan Hasan, yaitu orang kepercayaan Sultan Mehmet, saat menyelamatkan anak kecil yang mencuri buah apel. Sesampainya di rumah, ia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa Adipati Notaris menoleh rancangan katrolnya. Dikisahkan, Hasan bertemu dengan pelayan Konstantinopel. Pelayan tersebut memberitahukan kepada Hasan bahwa malam nanti akan ada rencana makan malam di Konstantinopel yang dihadiri Pangeran Orhan. Dalam acara tersebut, Kaisar Konstantinopel membahas tentang cara untuk membantu Karamanoglu Ibrahim yang sedang dalam persiapan perang melawan pasukan Sultan Mehmet. Pembicaraan tersebut didengar oleh pelayan istana teman Hasan. Akibatnya, Karamanoglu Ibrahim menyerah sebelum terjadinya peperangan, karena surat dukungan yang dikirim oleh Orhan kepadanya berhasil direbut oleh Hasan. Di dalam surat tersebut juga tertulis Halil Pasha yang mendukung Ibrahim. Sultan Mehmet ingin melepas pengaruh Halil Pasha dari pengaruh tentaranya yang sekarang posisinya tersudut karena surat tersebut. Dalam perjalanan pulang, beberapa tentara ditanya kesetiaannya meski mereka bukan musuh. Namun Sultan Mehmet memanfaatkan peluang ini dengan dalil menghukum pasukan yang lalai dengan tugasnya. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmet mulai membangun benteng di Bogaskesen untuk mencegah semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menggulingkan niat Sultan Mehmet. Namun, ketika itu kondisi Perancis dan Inggris saling berperang sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya. Kondisi mereka tertekan, tak ada pilihan lain kecuali menggabungkan gereja Ortodok terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaris untuk menyuruhkannya Urban Maryam Besar. Namun, Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban akhirnya memenuhi permintaan Sultan Mehmet untuk membuat Maryam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Pada tahun 1452 Masehi di Bogaskesen, kapal dagang Genoa ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Mehmet. Hal ini membuat Kaisar Genoa murka dan mengirim tentara bantuan ke Konstantinopel yang dipimpin oleh Giustiniani dengan melewati laut yang dibantu oleh Paus untuk membantu melawan serangan dari tentara Sultan Mehmet. Setelah semua perlengkapan sudah siap, Sultan Mehmet mengatur pasukannya. Ia juga mengatur strategi perang termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria. Sedangkan di pihak Konstantinopel, mereka memasang rantai besi raksasa di bagian Golden Hout, yaitu tembok terlemah dari Konstantinopel, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyeberang tembok. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmet menulis surat untuk istrinya dan melaksanakan sholat serta meminta restu pada istri dan anaknya. Para pasukan pun berangkat dengan Mehmet dan juga membawa Maryam yang terbesar sepanjang sejarah. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmet terjadi pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmet memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Dan pada hari itu juga Meriam Basilika pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun, celah tersebut berhasil ditutupi oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 5 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmet memerintahkan kepada penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmet memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40, ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmet.
Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Halil Pasha dan juga Ibrahim berencana untuk berkhianat dan kembali ke Edirne. Namun ia dikecam oleh Zaganos Pasha dan mengatakan Sultan Mehmed akan memenggal kepala Halil Pasha jika ia melaksanakan niatnya. Pasukan Sultan Mehmed juga merasa sangat frustasi dan menganggap Sultan mereka telah buta, tetapi Hasan datang dan marah pada pasukannya yang mau berkhianat. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah guru Syekh Agung Samseting. Samseting mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub al-Ansyari yang terletak dekat tembok Konstantinopel. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung berpesan kepada Sultan Mehmed agar ia tidak pernah menyerah. Apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau takkan bisa melakukannya lagi. Setelah itu, Sultan Mehmed melakukan strategi yang luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Hout, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel, sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran pada malam harinya, Sultan Mehmed berpidato memberi semangat kepada ribuan pasukannya yang tersisa. Satu katanya dalam pidatonya tersebut adalah, kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan. Malam pun berlalu, tibalah pagi hari di mana pasukan Sultan Mehmed akan menyerang Konstantinopel kembali untuk yang terakhir kalinya. Pasukan Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan Mehmed. Setelah itu, kepala penggali Mustafa akhirnya berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Akhirnya, tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan, sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk ke dalamnya. Dalam penyerangan yang terakhir ini, kisah heroik yang dilakukan oleh Hasan setelah pertarungan yang panjang, ia berhasil membunuh Justiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Di sini juga terdapat adegan heroik Hasan yang berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah di tubuhnya. Akhirnya Hasan pun tewas setelah mengibarkan bendera itu, meninggalkan era dengan anaknya yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, Kaisar Konstantinopel dikisahkan gugur dalam peperangan, dan peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Sultan Mehmed. Kemudian Sultan Mehmed dan pasukannya pun memasuki Konstantinopel. Para masyarakat yang melihat kedatangan Sultan Mehmed sedikit ketakutan, tapi di dalam Sultan Mehmed menenangkan mereka. Sultan Mehmed juga mengatakan bahwa mereka bebas memeluk kepercayaannya masing-masing dan tidak akan mengganggu kepercayaan mereka, serta Sultan Mehmed akan menjamin keselamatan mereka. Sejak saat itulah Konstantinopel resmi diambil alih oleh pasukan Muslim.